teman-teman semua, this is EITS, Economic is that simple. Channel yang menyajikan konsep-konsep di dalam ilmu ekonomi secara sederhana dan mudah dipahami. Materi kita kali ini tentang apa ya? Let's take a look. Sahabat AIDS, ternyata yang terikat pada etika yang harus berperilaku dengan etika itu tidak hanya kita, manusia orang perorangan loh. Di dalam menjalankan praktik-praktik bisnisnya, perusahaan juga harus memiliki etika dan harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi pada lingkungan bisnisnya. Nah, maka benar dong kalau sekarang kita diskusi mengenai business ethics dan the changing environment of managerial economics. Teman-teman, ini ada satu quote yang bagus ya dari Benjamin Franklin. Dibutuhkan banyak perbuatan baik untuk membangun reputasi yang baik, dan hanya satu saja akan menghilangkannya. Maka hati-hati ya, dalam bisnismu ini berlaku. Nah, ada banyak perusahaan yang mengikuti etika dan berhasil. Mereka bertahan karena komitmen mereka untuk mengikuti etika dan memberikan produk terbaiknya. Menjadi etis adalah satu-satunya cara bagi industri, bagi perusahaan untuk bertahan dalam jangka panjang. Kompromi dengan etika untuk bisnis, untuk praktek bisnisnya, dapat menuai keuntungan dalam jangka pendek, tapi tidak dapat memastikan kesuksesan atau keberhasilan perusahaan di dalam jangka panjang. Perusahaan dengan reputasi positif yang kuat dianggap memberikan nilai lebih. Mereka cenderung memiliki pendapatan yang berkelanjutan dan pertumbuhan di masa depan dan dapat membebankan premi, dapat menetapkan harga premium. Dalam perekonomian, ternyata 70% hingga 80% dari nilai pasar berasal dari aset tak berwujud yang sulit dinilai, seperti ekuitas merek, modal intelektual, dan niat baik. Perusahaan rentan terhadap apapun yang merusak reputasi mereka. Nah, etika bisnis mempengaruhi dan berkontribusi pada misalnya komitmen karyawan, loyalitas investor dan pelanggan, kepuasan pelanggan, kemampuan membangun hubungan dengan pemangku kepentingan atau stakeholder yang lebih besar, dan lain sebagainya. Nah, lalu etika bisnis itu apa sih? Etika bisnis dapat didefinisikan sebagai kode atau prinsip dan nilai tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur keputusan dan tindakan dalam perusahaan. Dalam dunia usaha, budaya organisasi menetapkan standar untuk menentukan perbedaan antara pengambilan keputusan dan perilaku yang baik dan buruk. Nah, maka penting bagi perusahaan untuk mengidentifikasi jenis perilaku yang tidak boleh dilakukan di dalam melakukan praktik bisnisnya maupun pada karyawan-karyawannya. Maka dibutuhkan berbagai pedoman atau panduan yang lebih dari melampaui hukum lah, katakanlah begitu, yang harus ditegakkan oleh perusahaan itu. Nah, begitu teman-teman. Mengenai perubahan lingkungan di dalam manajerial ekonomi. Ini juga satu hal yang tidak mungkin dipungkiri ya. Kenapa? Karena pengambilan keputusan secara manajerial itu dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Nah, faktor eksternal yang sangat kuat sekarang ini, seperti kita ketahui, yaitu adanya globalisasi aktivitas ekonomi secara global, mendunia. Dan itu
terjadi pada banyak aspek di dalam aktivitas usaha terkait dengan kegiatan-kegiatan usaha. Berpengaruh pada jenis barang dan jasa, mengenai capital, modal, perubahan teknologi, perubahan tenaga kerja terdidik, banyak sekali. Dan yang terdepan nih, yang membawa perubahan yang sangat besar, bagaimana orang melakukan atau perusahaan itu melakukan aktivitas bisnisnya, yaitu mengenai perubahan teknologi. Nah, bayangkan sekarang kita mengenal banyak ya penjualan online, kemudian ya e-commerce ya. Itu kenapa? Itu semua terjadi karena ada perubahan teknologi, terutama teknologi komunikasi. ICT, Information and Communication Technology. Bagaimana perkembangan internet itu bisa menyatukan dunia? Jadi dunia itu seperti small world karena dari berbagai belahan dunia, dari negara manapun, sekarang kita bisa bertemu pada satu titik untuk melakukan negosiasi meskipun dengan luar negeri, tidak harus kemana-mana, cukup di depan komputer dengan koneksi internet. Nah, maka muncul yang namanya new normal, kebiasaan kenormalan baru yang tentu perlu bagi perusahaan untuk menyesuaikan diri. Kalau kayak seperti ini, saya kira teman-teman sudah tidak asing lagi ya. Nih, teman-teman nih lagi mager nih, tapi lapar, pengen makan. Nah, apa yang teman-teman lakukan? Menggunakan smartphone, pencet, tinggal pesen. Teman-teman nih mau mengirim barang, menggunakan aplikasi tertentu. Ini tidak ya. Kemudian saudara tinggal saudara dapat jasa yang bisa mengantarkan barang yang akan Anda kirimkan kepada seseorang dan lain sebagainya. Nah, luar biasa pengaruh dari perkembangan teknologi, terutama teknologi informasi. Sekarang marketplace, ada apa ya? Lazada, Bukalapak, lalu Shopee, itu sudah nggak asing lagi saya kira. Penjualan online tidak asing lagi. Itulah new normal. New normal ini untuk semua, baik sebagai konsumen, produsen, cara pendistribusian. Nah, itu semua tentu berpengaruh pada pengambilan keputusan manajerial yang harus dilakukan oleh perusahaan. Begitu ya teman-teman. Thank you. Like, subscribe, and share. Bye. See you next.